Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semua kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran yang ke-6 ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, informasi ketika membaca judul bacaan dengan informasi setelah membaca bacaan. Dan yang terakhir adalah poster dan reklame. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai pembelajaran ya anak-anak. Ya, perhatikan bacaan di bawah ini ya anak-anak. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Bacaan ini atau tulisan ini ditulis oleh Gentur Rahmat Indriyadi pada tanggal 7 Mei 2017. Oleh karena itu anak-anak perhatikan ya. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat dengan NPWP, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo di Bayudo Adigroho pada Rabu 4 Februari 2015 bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu, dan tepat jumlah. Setiap wajib pajak, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pajak, kantor pelayanan pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat
Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenag Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenag dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor 2 Jawa Tengah, Forum Komunikasi di Pimpinan Daerah Forkompinda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan. Nah, itulah tadi ya bacaannya. Kemudian teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Nah, anak-anak kemudian perhatikan tabel di bawah ini ya. Di sini ada tiga kolom ya. Kolom yang pertama itu informasi yang didapat. Kolom yang kedua itu informasi yang didapat setelah membaca. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan ya. Informasi dari judul dan isi teks itu sama atau tidak. Nah, informasi yang didapat pada bacaan tersebut yaitu informasi yang didapat adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Itu judulnya ya. Kemudian dari informasi setelah membaca apa? Nah, informasi yang didapat setelah membaca teks adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenag dan dorongan dari pihak-pihak. Kesimpulannya kira-kira antara judul dan isinya itu sama atau tidak? Nah, ternyata judul dan isi teksnya sama saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks itu isinya sesuai ya. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi diri sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam penghidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, amati ya, amati gambar berikut. Apakah gambar di samping ini? Kira-kira gambar yang ada di samping ini itu gambar apa? Ya, gambar di samping menunjukkan contoh poster ya. Itu poster-poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri poster. Nah, ciri-ciri poster itu apa saja, Pak? Nah, ini yang pertama, poster
berisi gambar dan tulisan sesuai dengan tema. Yang kedua, tulisan pada poster hemat kata tetapi padat makna, ya. Tidak terlalu panjang ya, singkat namun padat. Kemudian yang ketiga, kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif, ya. Artinya persuasif itu apa? Artinya itu mengajak, ya, mengajak. Poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Poster yang akan kamu buat berikut berisi pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini adalah beberapa peralatan dan bahan yang anak-anak perlu siapkan, ya. Ada pensil warna, ya. Kemudian ada kuas, ya. Ada kuas, kemudian ada kertas atau mungkin buku gambar. Kemudian ada penghapus, ada pensil. Kemudian jika kalian mau menggunakan cat minyak juga boleh, ya. Namun jangan lupa menyiapkan paletnya, ya. Palet siapa? Palet itu tempat untuk meletakkan cat minyaknya, ya. Jangan lupa. Kemudian ada air juga. Nah, itu adalah alat dan bahan yang anak-anak perlu siapkan dalam membuat poster nantinya, ya. Nah, kemudian anak-anak buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Kalian dapat membuatnya seperti yang dicontohkan oleh Pak Guru, ataupun kalian dapat membuat poster lainnya yang penting tentang menjaga kebersihan sekolah, ya. Buatlah sketsanya terlebih dahulu menggunakan pensil, ya. Kalian membuat sketsanya di buku gambar terlebih dahulu, ya. Kemudian, ya, sempurnakan sketsa gambar dengan mendebalkan garis menguatkan spidol atau krayon, ya. Sketsanya ditebalkan menggunakan spidol, ya, atau krayon, ya. Kemudian tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar, ya. Jadi yang tadi ada tempat yang kosong itu, ya, ada bentuk yang kosong itu diisi pesan, ya, pesan tentang menjaga kebersihan sekolah. Misalkan ditulisnya seperti ini: menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Nah, seperti itu tulisannya. Kalian dapat membuat pesan yang lainnya. Yang penting intinya itu mengajak agar anak-anak di sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, setelah diberikan pesan, jangan lupa untuk mewarnai, ya, diwarnai posternya supaya lebih menarik dan yang membacanya juga akan tertarik. Nah, ayo berkreasi. Buatlah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilihlah salah satu tema berikut. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang keempat, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Buatlah pada selembar kertas, lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu untuk dinilai. Jadi nanti anak-anak diminta untuk membuat poster, ya, membuat poster tentang pelaksanaan tanggung jawab, ya. Nanti kalian dapat memilih salah satu dari 4, ya. Nah, nanti kemudian kalian buat posternya, kemudian buat sketsanya dulu, kemudian warnai, dan jika sudah selesai nanti posternya dikumpulkan ke Pak Guru, ya. Nah, itulah tadi pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ke-6.
Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak yang sedang belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.